Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dzakirah Muslim rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Dzakirah Muslim akan menceritakan sebuah kisah seorang ulama yang masa kecilnya seorang yatim piatu yang kelak menjadi ulama tersohor di zamannya. Ya, ulama tersebut bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dikisahkan, Imam Suyuti lahir pada awal bulan Rajab tahun 849 Hijriah di pedalaman Mesir bernama Suyut. Ia lahir dari keluarga sederhana dengan nama Jalaluddin Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar As-Suyuti. Umumnya dipanggil dengan Jalaluddin Suyuti atau cukup dengan julukannya saja, Imam Suyuti. Ayahnya merupakan keturunan Persia, sementara ibunya berdarah Turki. Keduanya mendidik As-Suyuti dengan bekal ilmu agama yang layak. Menginjak usia 8 tahun, ia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Saat itu, ia sudah menjadi yatim setelah ayahnya wafat saat dirinya berusia 5 tahun. Namun, itu tak menyurutkan langkahnya menuntut ilmu. Kenangan bersama ayahnya adalah ketika beliau sering diajak menghadiri majelis-majelis keilmuan, seperti majelisnya Ibnu Hajar, Saifuddin Al-Hanafi, Muhyiddin Al-Kafiyaji, Syekh Syihabuddin As-Samarsyahi, dan banyak lagi. Sehingga kecintaan akan ilmu agama sudah tertanam sejak dini. Majelis-majelis tersebut juga kerap didatanginya saat ia sudah dewasa dan memiliki keilmuan yang layak. Dari sana pula, ia mulai mengenal beberapa ulama terkemuka saat itu, seperti Jalaluddin Al-Mahalli yang kelak ia estafetkan karyanya menjadi salah satu kitab tafsir paling masyhur, yakni Tafsir Jalalain atau Tafsir Dua Jalal. Selain menjadi hafiz di usia belia, kitab-kitab besar seperti Alfiyah karya Ibnu Malik, Minhaj at-Thalibin karya Imam Nawawi, Umdatul Ahkam karya Ibnu Daqiqi Al-Id dilahapnya dalam waktu singkat. Memasuki usia remaja, Imam Suyuti terus menempuh perjalanan menimba ilmu dengan berguru kepada para ulama, seperti Alamuddin Al-Bulqini, seorang ulama ahli fikih putra Syekh Sirajuddin Al-Bulqini, pengarang kitab At-Tadrib. Ia lalu belajar ilmu hadis dan sejarah kepada Syekh Syarafuddin Al-Munawi. Darinya, ia belajar kitab Syarah Al-Bahjat dan Tafsir Al-Baidawi. Ia kemudian melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menambah pengetahuan soal sanad dan riwayat-riwayat hadis seperti ke Syam, Hijaz, Yaman, India, dan Maroko. Selain berguru kepada guru laki-laki, dia juga berguru kepada guru perempuan, seperti Ummul Khair ahli hadis yang juga beriwayat Sahih Bukhari dari ulama Hijaz. Lalu, ada Amatul Aziz binti Muhammad Yunus Al-Amani, Ummul Fadl binti Muhammad Al-Misriyah. Al-Kisah, menjelang kelahirannya ayah Jalaluddin As-Suyuti sedang membutuhkan sebuah kitab. Maka, ia pun memerintahkan istrinya untuk mengambil kitab tersebut di ujung perpustakaan pribadinya. Ketika sedang mengambil kitab tersebut, sang istri mengalami rasa sakit hendak melahirkan. Dan setelah itu, Jalaluddin As-Suyuti lahir di antara kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Semenjak itu, Jalaluddin As-Suyuti kecil dijuluki dengan sebutan Ibnu Al-Kutub, anak kitab-kitab. Suatu ketika, murid Imam As-Suyuti, Abdul Qadir As-Sazili, bercerita bahwa suatu kali gurunya berjumpa dengan Burhanuddin Al-Qurqi. "Kami mendahuluimu belajar pada para syekh, sementara kamu mengambil ilmu dari buku atau kitab dengan kecerdasanmu," tegur Al-Qurqi dengan nada keras pada As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti hanya menjawab, "Ilmu adalah cahaya atau nur yang dihujankan Allah ke dalam hati hamba yang dikehendakinya." Dialog ini mengindikasikan pencapaian pengarang tafsir Jalalain itu yang melampaui ulama di masanya. Popularitasnya yang semakin tersebar, serta sikap iri dari beberapa ulama lain seperti Al-Qurqi. Ayahnya wafat saat Imam Suyuti baru berumur 5 tahun 7 bulan. Tetapi Allah telah memeliharanya dengan taufik darinya dan mengasuhnya dengan asuhannya. Ini terbukti dengan telah ditakdirkan Allah Ta'ala untuknya
Al-Alamah Kamaluddin bin Humam Al-Hanafi, pengarang Fathul Qadir, untuk menjadi guru asuhnya. Hingga hafal Al-Quran dalam umur 8 tahun, kemudian menghafal kitab Al-Umdah, lalu Minhajul Fiqih dan Usul, serta Alfiyah Ibnu Malik. Imam Suyuti mulai menyibukkan diri dengan ilmu pada tahun 864 Hijriah, yakni ketika berumur 15 tahun. Imam Suyuti menimba ilmu fikih dari Syekh Syirajuddin Al-Balqini. Imam Suyuti bahkan mulazamah kepada beliau hingga wafatnya. Kemudian mulazamah kepada anak beliau dan menyimak banyak pelajaran darinya seperti Al-Hawi As-Sagir, Al-Minhaj, Syarah Al-Minhaj, dan Ar-Raudah. Belajar faraid dari Syekh Syihabuddin Asy-Syarmasyahi dan mulazamah kepada Asy-Syari Al-Manawi Abbas Kuria Yahya bin Muhammad, kakak dari Abdur Rauf Mensyarah Al-Jami As-Sagir. Kemudian menimba ilmu bahasa Arab dan ilmu hadis kepada Taqiyuddin Asy-Syamini Al-Hanafi pada tahun 872 Hijriah. Lalu mulazamah kepada Syekh Muhyiddin Muhammad bin Sulaiman Ar-Rumi Al-Hanafi selama 14 tahun. Dari beliau, ia menimba ilmu tafsir, ilmu usul, ilmu bahasa Arab, dan ilmu ma'ani. Juga berguru kepada Jalaluddin Al-Mahili pada tahun 864 Hijriah dan Izul Kinani Ahmad bin Ibrahim Al-Hambali. Imam Suyuti tidak mau meninggalkan satu cabang ilmu pun kecuali ia berusaha untuk mempelajarinya, seperti ilmu hitung dan ilmu faraidil dari Majid bin Asiba dan Abdul Aziz Al-Waqai, serta ilmu kedokteran kepada Muhammad bin Ibrahim Ad-Diwani Ar-Rumi. Hal ini sesuai dan didukung oleh keadaan waktu itu di mana dia dapat menimba ilmu dari banyak syekh. Ia tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya, baik ilmu bahasa maupun ilmu din. Demikian pula, ia tidak merasa cukup dengan para ulama yang telah ia temui. Bahkan, ia bepergian jauh sekedar untuk mencari ilmu dan riwayat hadis, hingga ke negeri Maghribi, Tanjung Harapan sebelah ujung barat Pulau Afrika, ke Yaman, India, Syamahalah di Mesir Barat, di Imad, sebuah kota di tepi Sungai Nil Mesir, dan Fayyum, Mesir, serta negeri-negeri Islam lainnya. Imam Suyuti telah menunaikan ibadah haji dan telah minum air zam-zam dengan harapan supaya dapat seperti Syekh Al-Balqini dalam menguasai ilmu fikih, serta dapat seperti Ibnu Hajar dalam menguasai ilmu hadis. Demikianlah, imam yang mulia ini mengadakan perjalanan yang tidak tanggung-tanggung dengan segala kesusahannya hanya untuk dapat menimba ilmu. Banyak sekali gurunya, bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tabakat bahwa gurunya lebih dari 600-an orang. Sesuai dengan banyaknya syekh dan jauhnya perjalanannya dalam menimba ilmu, hal itu didukung pula oleh kemampuannya untuk semaksimal mungkin dalam memanfaatkan perpustakaan Madrasah Mahmudiyah. Berkata Al-Makrizi bahwa di dalam perpustakaan ini terdapat segala jenis kitab-kitab Islam, dan madrasah ini merupakan sebaik-baik madrasah yang ada, yang dinisbatkan kepada Mahmud bin Al-Astadar yang berdirinya pada tahun 897 Hijriah. Kitab-kitab dalam perpustakaan tersebut merupakan kitab yang paling lengkap dari yang ada sekarang di Kairo, yang merupakan koleksi dari Burhan Ibnu Jama'ah dan kemudian dibeli oleh Mahmud Al-Astadar dengan uang warisannya. Setelah ia wafat dan kemudian ia wakafkan. Matanglah kepribadian As-Suyuti dan sempurnalah pembentukan ilmunya pada taraf syarat mampu untuk berijtihad. Beliau seorang yang mudah mengerti, kuat hafalannya, dianugerahi Allah dengan otak yang cerdas. Di samping itu, beliau adalah seorang yang abid, ahli ibadah, zuhud, tawadu. As-Suyuti tidak pernah mau menerima hadiah raja. Pernah ia diberi hadiah Raja Guri, seorang budak perempuan dan uang banyak sebesar 1000 dinar. Maka dikembalikannya uang itu, sedangkan budak perempuan itu dimerdekakannya dan menjadikannya sebagai pelayan di Hujran Nabawi. As-Suyuti berkata kepada sang penguasa itu, jangan berusaha memalingkan hanya dengan memberi hadiah semacam itu. Allah telah menjadikanku merasa tidak butuh dari hal-hal semacam itu. Oleh karena itu, beliau rahimahullah
dikenal sebagai seorang yang berani tapi beradab, semangat dalam menegakkan hukum-hukum syariat, dan mengamalkannya tanpa memihak kepada seorang pun. Tidak takut dalam kebenaran celaan orang yang mencela. Ia telah diminta untuk memberikan fatwa serta urusan-urusan yang bersangkutan dengan kehakiman. Maka beliau tetap berusaha untuk adil dan menerapkan hukum-hukum agama tanpa mempedulikan kemarahan pemerintah maupun penguasa. Bahkan, jika ia melihat ada qadhi atau hakim yang mentakwilkan hukum sesuai dengan kehendak penguasa, bertujuan menjilat mereka, maka beliau menantangnya dan menyatakan pengingkarannya serta cuci tangan darinya, menerangkan kesalahannya dan meluruskannya seperti yang dikemukakannya dalam kitab Al-Istinsyar bil Wahid Al-Qahar. Beliau terlalu disibukkan dengan memberi pelajaran dan berfatwa sampai umur 40 tahun. Kemudian, beliau lebih menghususkan untuk beribadah dan mengarang kitab. Dan karangan Imam Suyuti rahimahumullah lebih dari 500 buah karangan. Imam Suyuti berkata, "Seandainya aku mau, maka aku mampu untuk menyusun kitab yang membahas tiap masalah dengan segala teori dan dalil-dalil yang kami nukil, kiasnya, keterangannya, bantahan-bantahannya, jawaban-jawabannya, muwazanahnya, antara perselisihan berbagai mazhab tentang masalah itu. Dengan fadilah Allah, tidak dengan daya dan kemampuanku, karena sesungguhnya tidak ada kekuatan kecuali dari Allah." Hampir semua ilmu di masanya telah Imam As-Suyuti lahap di hadapan para gurunya, termasuk faraid, ilmu waris yang konon menjadi momok baginya. Tuduhan bahwa dia tidak paham ilmu faraid telah dibantah dalam buku autobiografinya. Maksudku, penguasaanku pada ilmu faraid seperti sungai Nil dibandingkan dengan lautan. Ilmu yang lain adalah lautan, sementara faraid seperti Nil, tulis Imam As-Suyuti. Imam Suyuti juga terkesan enggan mendalami ilmu kalam. Gurunya, Al-Kafiji, berkali-kali memintanya agar mau menuliskan syarah atau komentar atas karyanya Anwar As-Sa'adat. Tapi dia menolak dan berkata, "Saya enggan mendalami ilmu ini." Bisa jadi karena keterkaitan ilmu kalam dengan filsafat. Pasalnya, dia termasuk ulama yang memandang haram untuk mendalami ilmu mantik dan semua filsafat. Faktornya, seperti dia ceritakan sendiri. Saat saya mengaji Isaguji, buku mantik, pada Syamsuddin Al-Hanafi, datang seorang qadhi dari Tartus, Suriah bertamu pada guruku Al-Kafiji. Waktu itu, si qadhi melihat tulisanku tentang ringkasan Waraqat Imam Al-Haramain. Dia mengambil dan membawanya ke negerinya, kemudian diakuinya sebagai karya sendiri. Si qadhi kebetulan membaca Isaguji dan saya mendebatnya dalam beberapa persoalan. Ternyata qadhi ini tak memiliki ilmu. Sejak saat itu, saya menjadi benci ilmu mantik dan didukung oleh fatwa ulama yang mengharamkannya seperti Ibnu As-Salah dan An-Nawawi. Bahkan, seandainya tidak diharamkan, saya tetap tidak akan mendahulukannya dari ilmu agama, ujar Imam As-Suyuti. Pengalaman pribadi, stigma, selera, dan fatwa juga ikut membentuk pilihan seseorang. Seperti As-Suyuti yang enggan mendalami faraid, ilmu mantik, filsafat, dan ilmu kalam, Imam As-Suyuti bertanggung jawab atas pilihannya. Imam As-Suyuti tidak menolak secara semena-mena, tetapi ada penjelasan akan hal tersebut yang ditulis dalam buku khusus bertajuk Al-Ghaisu Al-Mughriq fi Tahrim Al-Mantik. Setelah menjalani petualangan intelektual yang melelahkan, dengan sekali perjalanan As-Suyuti berangkat ke Tanah Haram untuk melaksanakan haji dan berjumpa para ulama di sana. Saat dia menginjak usia 21, Al-Bulkini menghabiskannya untuk duduk mengajar di As-Saikhuniyah. Untuk memperkuat kedudukannya, Al-Bulkini sesekali menghadiri majelis muridnya ini. Di usia ini pula, dia telah sampai pada level mufti. Imam As-Suyuti memiliki murid-murid setia yang mengikutinya kemanapun dia mengajar, seperti Badruddin Al-Qaimuri selama 10 tahun, Sirajuddin Al-Ansori 20 tahun. Dia tak hanya membacakan karya-karyanya sendiri, dia juga membacakan pada santrinya karya ulama lain seperti Minhaj Al-Nawawi dan Alfiyah Ibnu Malik, dua kitab yang sudah dihafal sejak remaja.
Pada 872 Hijriah, sekitar 2 tahun semenjak mengajar di Asy-Syaikhunia, dia diminta agar mengajar di Masjid Agung Sultan Tulun yang sempat vakum selama 20 tahun sejak wafatnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia melanjutkan tradisi ulama yang mengisi hadis semenjak Ar-Rabi bin Sulaiman. Sebagai ulama pertama yang mengisi pengajian hadis di masjid tersebut. Hanya saja, dia memilih mengajar setiap selesai sholat Jumat dengan alasan meniru kaum muhaddisin klasik seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu As-Sam'ani, dan Ibnu As-Sakir. Sebelumnya, majelis berlangsung setiap Selasa pagi, baik di masa Al-Iraqi maupun Al-Hafiz Ibnu Hajar. Majelis ini juga pernah libur setahun karena ada wabah taun pada 873 Hijriah. Imam Jalaluddin As-Suyuti merupakan ulama ensiklopedis yang menguasai semua keilmuan Islam di masanya. Imam As-Suyuti berkata, "Saya mahir dalam ilmu nahwu, saya telah membaca banyak sekali kitab dalam ilmu ini. Saya kira apa yang telah saya baca belum ada seorang pun di masa kini yang menyamai bacaan saya. Siapapun yang membaca buku saya, Jam'u Al-Jawami, pasti menyadarinya meski buku ini tergolong kecil. Kemudian, saya berpindah ke ilmu fikih dan alhamdulillah keduanya menjadi ilmu yang paling saya kuasai. Selanjutnya, ilmu al-ma'ani, balaghah, insya dan mustalah al-hadis. Adapun ilmu faraid, pengetahuan saya sama dengan yang lain. Ilmu hitung dan arudel sangat minim. Adapun mantik dan ilmu filsafat, maka saya menjauhinya karena haram, seperti kata Imam An-Nawawi." Dengan pengetahuan yang luas, tak heran bila Imam As-Suyuti pernah mengaku sebagai mujtahid mutlak. Pernyataan ini menjadi bola panas terutama bagi ulama yang merasa iri dengan popularitasnya seperti Al-Qurqi dan As-Sakawi. Dalam Al-Tahadus, Imam As-Suyuti telah melakukan pembelaan bahwa yang dimaksud dengan mujtahid mutlak adalah dalam bidang ilmu tertentu. Dia mujtahid mutlak dalam 3 kategori, hukum syariat, hadis, dan ilmu bahasa Arab. Sebagaimana sebelumnya Imam Taqiyuddin As-Subki yang juga sampai pada derajat ini. Lebih tepatnya, sebagai mujtahid mutlak, muntasib yang artinya seorang mujtahid mutlak tapi masih menyandarkan pendapatnya pada mazhab Syafi'i, bukan mustaqil, independen seperti 4 imam, tapi juga bukan muqayyad, mujtahid yang terikat seperti Imam An-Nawawi. Pengakuan ini terjadi di umurnya yang ke-40 pada tahun 889 Hijriah. Imam As-Suyuti mengatakan, dalam berfatwa, saya tak keluar dari mazhab Asy-Syafi'i sebagaimana dilakukan Imam Al-Qafal. Saat ditanya, mengapa demikian padahal Anda mujtahid mutlak? Beliau menjawab, sebab penanya ingin jawaban dalam mazhab yang dianutnya, bukan mazhab saya. Terkait pengakuannya sebagai mujtahid, Imam As-Suyuti pernah akan diadili oleh ulama di masanya. Namun, beliau menolak hadir dengan alasan untuk mengadili seorang mujtahid mutlak, maka yang menjadi hakim juga harus setara. Bukan seorang yang berada di bawah levelnya, di masa itu tak ada yang selevel dengan Imam As-Suyuti. Saya kira untuk di masanya, abad 9 Masehi, tak ada ulama yang sangat ambisius melebihi Imam As-Suyuti. Dia bahkan menulis buku khusus berjudul Arad Alaman Ahlada ila Arad wa Jahila anna al-ijtihad fi kulli asyrfard, untuk menyatakan bahwa pintu ijtihad tak pernah ditutup hingga akhir masa. Imam As-Suyuti menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis. Beliau wafat pada malam Jumat, tanggal 19 bulan Jumadil Ula tahun 911 Hijriah. Imam As-Suyuti wafat pada umur 61 tahun, lebih 10 bulan, lebih 18 hari. Wallahu a'lam.